Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Roma pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ibu pernah mengatakan demikian, di umur saya memasuki usia 72 tahun, jikapun saya mati, saya sudah ikhlas, saya sudah siap. Karena sepanjang hidup saya selalu rajin ke gereja, saya selalu rajin ikut peserta paduan suara, mulai dari sekolah minggu sampai usia lansia. Saya selalu aktif dalam pelayanan gereja, dan itu sudah cukup bekal untuk saya menerima hadiah surga dari Tuhan. Semurah itukah surga itu? Semudah itukah beroleh selamat? Betulkah hanya dengan perbuatan baik kita beroleh selamat? Dan harus sebaik apakah kita? Sebab kebaikan kita tidak pernah sempurna. Dengan merasa bahwa hidup kita sudah benar, kita sudah berdosa. Sebab semua kita tidak ada yang layak. Kita hanya dilayakkan oleh Tuhan, dibenarkan, dibayar lunas dosa-dosa kita dengan darah kudus-Nya. Jadi semua pemberian kasih karunia yang tidak bisa dibeli dengan apapun, yang hanya bisa kita terima melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ini sangat penting kita pahami dengan benar, bahwa kita tidak pernah bisa benar melalui usaha dan perbuatan manusia kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Sebab tidak ada kebenaran dalam manusia kita yang telah jatuh ke dalam dosa. Sekuat apapun usaha kita untuk menjadi benar, kita tidak pernah bisa. Dan karena kita tidak pernah bisa benar dengan usaha manusia kita, Allah turun tangan melalui anaknya Yesus Kristus menebus kita dari dosa kita, dan kita dibenarkan, diberikan sebagai anugerah kasih karunia, bukan karena usaha kita, yang hanya bisa kita terima melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus,
Melalui iman percaya kita kepada Yesus Kristus kita dibenarkan, bukan karena perbuatan kita. Dan dalam firman ini Rasul Paulus menyatakan bahwa manusia dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Hal ini bukan berarti bahwa dengan cukup percaya saja tanpa melakukan kita selamat. Paulus dalam hal ini tidak sama sekali untuk meniadakan perbuatan, tetapi Paulus ingin meluruskan pemahaman yang salah bahwa hanya mengandalkan kekuatan manusia melalui perbuatan bukan pada Tuhan, hanya melakukan hukum Taurat dengan usaha sendiri, pasti kita selamat. Paulus mengkritik kalangan Kristen Yahudi yang menjaminkan hidupnya pada perbuatan dan pentaatan hukum Taurat, bukan pada iman yang terungkap dalam cinta kasih. Paulus menegaskan bahwa hanya iman kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan, bukan pentaatan kepada hukum Taurat. Dan di sini Paulus mencontohkan pada hidup Abraham. Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan kita dibenarkan karena kita percaya kepada Injil. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa kita dibenarkan karena kita percaya Kristus yang mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Dengan kata lain, bahwa keselamatan itu hanyalah karena pekerjaan Tuhan 100% dan usaha manusia 0%. Iman itu dibenarkan Allah dan pemberian Allah semata. Supaya kita jangan ada yang berbangga dengan perbuatan-perbuatan kita. Sebab sebaik apapun kita tidak pernah sempurna. Perbuatan kita yang mana yang mau kita banggakan di hadapan Tuhan. Dan kita berbangga bukan atas apa yang kita perbuat, tapi kita berbangga atas apa yang telah Yesus Kristus perbuat. Perbuatan baik kita tanpa Kristus seperti kain kotor. Kita ini bejat. Kecenderungan hati kita selalu ke arah dosa, bahkan perbuatan baik kita. Tetapi puji syukur kepada Allah, oleh kasih karunia-Nya, di dalam Yesus Kristus kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita dibenarkan oleh iman saja kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan iman yang sejati kepada Kristus akan menghasilkan perubahan hidup dan perbuatan-perbuatan baik. Jika seseorang mengaku dirinya sebagai orang percaya, namun tidak melakukan perbuatan baik dalam hidupnya, maka kemungkinan dia tidak pernah memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Kita dimampukan melakukan perbuatan baik sebagai buah dari iman kita. Itu pun bukan karena kemampuan kita, tetapi semata-mata hanya oleh anugerah-Nya saja. Kita dibenarkan melalui iman, artinya bahwa kita dinyatakan benar di mata Allah melalui iman kita. Iman yang benar menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibenarkan dan dikuduskan oleh Allah, maka kita seharusnya menyadari bahwa hidup kita harus difokuskan kepada Allah pemilik hidup kita. Dengan demikian, bukan berfokus lagi kepada keberadaan kita sebagai manusia, melainkan kepada Allah yang telah mengerjakan pekerjaan yang sempurna dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, hidup kita diarahkan untuk melayani dan memuliakan Tuhan semata. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup, bekerja, berkarya melalui diri kita. Kristus berkuasa dalam diri kita, dan kebenaran Kristus otomatis menempel ke kita dan kita dilayakkan hidup dalam kebenaran. Tanpa Kristus, kita tidak pernah bisa hidup benar. Hanya melalui hidup beriman kepada Kristus, tunduk pada kuasa Kristus, kebenaran kita disempurnakan. Kristuslah kebenaran itu, melekatlah pada Kristus, maka hidupmu menjadi benar. Kristuslah keselamatan itu, melekatlah pada Kristus, maka hidupmu selamat. Kristuslah kasih itu, melekatlah pada Kristus, maka hidupmu dipenuhi oleh kasih. Kristuslah kebaikan itu,
Melekatlah pada Kristus, maka hidupmu dipenuhi kebaikan. Kristuslah kemurahan itu. Melekatlah pada Kristus, maka engkau hidup dalam kemurahan. Kristuslah kekudusan itu. Melekatlah pada Kristus, hidupmu menjadi kudus. Apa bukti kita hidup beriman kepada Yesus? Mari kita alami kasih Yesus setiap waktu. Mari kita berjalan bersama Yesus setiap waktu. Dengarkan Yesus dan lakukan firman-Nya setiap waktu. Sebab kita tidak cukup lagi hanya tahu tentang Yesus. Kita harus alami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus setiap waktu. Mari kita bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap waktu. Kita tidak cukup lagi hanya memperbincangkan tentang Yesus, tetapi kita harus selalu berbincang dengan Yesus setiap waktu. Jangan berbicara hanya saat engkau sedang terjepit, tetapi berbicaralah setiap saat dengan Yesus. Kedekatan kita dengan Yesus membuat kita memberi kekaguman yang sangat hormat, sehingga otomatis kita sadar bahwa kita harus hidup sebagai orang yang sangat berharga di mata Tuhan, sebagai hamba kebenaran. Dan perlu kita perhatikan bahwa tidak ada gunanya walau 1000 kali kita mengaku percaya kepada Yesus, tetapi kita tetap hidup menurut cara kita, semau kita, menurut nafsu kedagingan kita, dan kita tetap menjadi hamba ketidakbenaran. Dan sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, setiap waktu apapun yang mau kita kerjakan, apapun yang mau kita perkatakan, kerjakanlah dan perkatakanlah dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan ini yang sangat penting kita perhatikan, bahwa semua kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tetapi itu pemberian Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Sebab sampai kapanpun, sebaik apapun kita, kebaikan kita tidak pernah sempurna. Sebab manusia kita telah kotor oleh dosa. Hanya melalui Kristus kita dibenarkan. Alami Kristus, ikuti Kristus, lakukan apa kehendaknya. Hidupmu baru benar di hadapan Tuhan. Tanpa Kristus, hidup kita nihil. Tanpa Kristus, kita tidak bisa benar. Tanpa Kristus, kita tidak pernah baik. Tunduk pada Kristus 100%, itulah imanmu. Taat pada Kristus, itulah kebenaranmu. Yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita setiap waktu selama kita masih ada di dunia ini. Jangan sia-siakan karya penebusan Kristus yang sangat mahal itu dalam hidupmu. Engkau yang dulunya hanya sampah, bau, tetapi dipungutnya dibersihkan, dikuduskan, dibenarkan, dipantaskan, dilayakkan, dibuat menjadi sangat berharga. Kita yang dulunya tidak layak tetapi dilayakkan, bukan karena usaha kita. Semua kasih karunia Tuhan, semua anugerah Tuhan. Terimalah itu melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadilah karya yang berharga, mulia, terhormat dalam hidup benar dan hidup kudus. Melalui kuasa Yesus bekerja dalam diri kita setiap waktu. Itulah imanmu, itulah kebenaranmu, itulah keselamatanmu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.